warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Bu, kami ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk berdiskusi gitu, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Insya Allah kalau untuk kemajuan waktu itu sangat disediakan. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu, kami mendapatkan tugas dari kegiatan pelatihan calon guru penggerak, yaitu mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang aset-aset atau sumber daya yang kita miliki, yang kita punya di sekolah kita ini, Bu. Nah, kemudian nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu mengenai bagaimana aset-aset ini bisa kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Jadi aset yang seperti yang sudah kami pelajari, aset yang kita miliki itu ada 7, Bu. Ada yang pertama modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, kemudian yang keempat modal fisik, lalu modal agama dan sosial budaya, serta modal finansial. Jadi pada kesempatan ini kami ingin meminta pendapat Ibu, meminta gagasan dari Ibu, kira-kira menurut Ibu apa saja modal-modal yang kita miliki di sekolah kita ini. Oke, terima kasih kepada Bu Wel. Alhamdulillah ini suatu pertemuan kita, diskusi kita. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran bagi CGP itu sudah merupakan untuk peningkatan nantinya. Kalau bagi sekolah dan bagi Bu Wel dan Bu Ira sendiri itu adalah modal untuk mengembangkan dirinya nantinya. Mudah-mudahan Allah kabulkan sebagai calon kepala sekolah nantinya. Amin, amin. Terkait dengan aset yang 7 tadi, itu adalah aset yang wajib dimiliki oleh satu sekolah dan harus diadakan. Kemudian kalau sudah ada, bagaimana kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti tadi dikatakan ada modal manusia. Nah, manusia tentu kalau dalam suatu organisasi ini adalah yang wajib. Nah, di sekolah itu ada minimal ya 3 aset dari manusia yang kita butuhkan. Yang pertama yang bernama guru. Nah, guru di SD 1 Padang Panjang Barat yang hari ini saya diamanahkan untuk mengelolanya itu terdiri dari 9 orang dengan kepala sekolah saya sendiri, 8 orang, 6 orang guru kelas, 2 orang bidang studi agama dan PJOK. Nah, di dalam hal ini mereka adalah manusia-manusia pilihan. Kenapa saya katakan tidak mungkin mereka akan menjadi seorang guru yang digugu dan ditiru sebagai tauladan bagi siswanya kalau tidak mempunyai potensi dan kapasitas, kualitas, kompetensi sebagai seorang guru. Nah, saya dengan keyakinan yang ada tadi, saya sebagai kepala sekolah mengelola tenaga-tenaga, kompetensi-kompetensi yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah sudah hampir 1 tahun saya di sini, saya melihat tenaga-tenaga guru yang ada di sini itu adalah tenaga yang mumpuni. Nah, saya menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang berkompeten, yang sudah tahu dengan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga hal ini memudahkan bagi saya di dalam pengelolaan guru tersebut. Yang kedua adalah tenaga kependidikan. Nah, SD 1 memiliki 4 orang tenaga kependidikan, yang 1 sudah PNS, yang 3 lagi masih honorer. Nah, atau tenaga THL. Nah, mereka juga adalah tenaga yang mumpuni, tetapi sesuai dengan pendidikan mereka, ada yang sudah tahu dengan tanggung jawabnya, ada yang belum. Nah, disinilah
fungsi saya sebagai pengelola agar roda pelaksanaan sekolah tadi, kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian murid ya, siswa SD 1 Padang Panjang Barat ya, terdiri dari tahun ini berjumlah 152 orang dengan latar belakang orang tua yang heterogen ya, baik dari segi pekerjaan, sosial, juga dari segi budaya mereka, pendidikan mereka semuanya. Nah, inilah dengan bekerja sama dengan modal manusia tadi, bersama guru, bersama tenaga kependidikan, kita mengolahnya sedemikian rupa. Alhamdulillah SD 1 Padang Panjang Barat dapat melaksanakan PBM dengan sebaik-baiknya, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di kelurahan atau di kota kita, insya Allah. Nah, mungkin dalam pengelolaan murid tadi, kami mencoba untuk di samping PBM yang wajib, kita mengelola bakat dan minat siswa tadi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari penyaringan bakat dan minat itu kita menemukan adanya anak yang berbakat di bidang sosial, kegiatan ekstra sosial seperti pramuka, kemudian dalam bidang seni dan budaya, kemudian dalam keagamaan, sehingga kita menyalurkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, kesenian, tahfiz, dan lain-lain. Kemudian di dalam peningkatan atau penanaman karakter kepada siswa, setiap hari kita sudah membuat program ya untuk mengaktifkan anak tadi di dalam penanaman karakter, seperti karakter kebangsaan itu dengan upacaranya, lagu-lagu kebangsaan, karakter keagamaan, ada muhadarahnya, ada salat duhanya, ya, salat zuhur berjamaah, karakter nilai kemampuan literasinya, kita punya kegiatan literasi khusus juga. Nah, mungkin sekedar itulah bentuk-bentuk pengelolaan manusia di dalam yang disebut dengan modal manusia. Kemudian dalam segi modal sosial ya, alhamdulillah ya, kita di SD 1 menerapkan sistem kekeluargaan ya, saling bekerja sama, kolaborasi ya, untuk mewujudkan tujuan yang satu, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Kemudian dalam modal politik ya, mungkin kita sudah bekerja sama dengan pemerintahan yang ada atau yang terkait dengan kita terutama sekali ya, yang mana SD 1 Padang Panjang Barat terletak di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Nah, strategis politik yang kita coba yaitu bekerja sama dalam hal pembinaan dan pembangunan. Contoh ya, di dalam pembinaan kita mengundang para pemimpin-pemimpin di sekitar kita untuk menjadi panutan, yaitu pembina upacara, dan memberikan arahan-arahan kepada kita juga anak-anak kita. Di samping kita mengundang mereka untuk pembina upacara, kita juga bisa memperlihatkan kondisi kita yang sebenarnya, sehingga kekurangan yang ada itu juga menjadi pemikiran bagi Pak Lurah atau Pak Camat yang pernah kita undang ke sini. Nah, hasilnya apa?
kita diundang untuk musyawarah musrembang ya, sehingga kita juga bisa mengusulkan pembangunan di sekolah kita. Iya, jadi sebagai seorang pemimpin kita juga wajib berpikir itu ya, harus ada jiwa politik dalam diri kita itu. Kita mengundang para pemimpin itu sebenarnya kita ingin memperlihatkan kondisi ke sekolah kita yang juga harus dipikirkan oleh para pemimpin di sekitar kita itu. Jadi memang Bu El atau Bu Ira ini calon pemimpin masa depan, ini calon pengganti kepala sekolah nantinya ya, calon kepala sekolah harus punya jiwa politik ya, harus bisa melihat peluang-peluang bagaimana sekolah kita ini bisa maju ya, bisa bagus, bisa indah gitu. Jadi wajib itu sebagai seorang calon pemimpin untuk berpikir berpolitik di dalam dirinya itu gitu. Kemudian modal fisik ya. Modal fisik berarti tersangkut dengan bangunan sekolah kita ya, atau sarana prasarana kita. Sebenarnya di SD 1 ini sarana prasarana itu sudah cukup memadai ya, karena kita hanya terdiri dari 6 kelas, kita punya kelas yang sudah cukup bagus, kemudian WC-nya setiap kelas sudah mempunyai WC ya, kita juga punya ruang guru, punya ruang kepala sekolah ya, kemudian kita juga punya pustaka yang sudah cukup memadai, kita punya UKS dan labor walaupun labor-laboran dan UKS karena ya sangat sederhana. Nah, sekarang tinggal kita membenahi ya, dan meningkatkan kapasitas kualitas dan kapasitasnya. Contoh, kalau kualitas lokal, kalau umpamanya sudah suram harus kita cat, kalau ada kebocoran maka kita perbaiki. Namun yang untuk labor dan UKS itu baru belum sesuai dengan standarnya, maka kita tetap berusaha. Nah, untuk tahun ini saya sebagai kepala sekolah sudah memasukkan usulan ke Dinas Pendidikan untuk pembangunan UKS. Nah, halaman kita juga kurang memadai, terutama kualitasnya. Nah, alhamdulillah juga tahun ini sudah kita masukkan usulan ke musrembang ya. Nah, begitu yang kita lakukan demi bagusnya, demi terpenuhinya tuntutan sekolah yang standar itu gitu. Kemudian di lokal mungkin boleh dikatakan sudah memiliki infokus masing-masing ya, untuk sarana prasarana. Ya Bu El, seperti yang sudah Bu El lihat ya, sudah 3 lokal SD kita memiliki infokus tersendiri. Jadi tidak diganti-ganti dan tidak kenapa? Dalam rangka memenuhi standar nasional tadi juga. Mudah-mudahan dengan adanya kelengkapan sarana prasarana itu menambah semangat guru dalam berinovasi, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran guru tersebut gitu. Jadi kita akan tetap berusaha melengkapi, insya Allah tahun ini kita juga akan memasang infokus secara permanen di kelas 1 dan 2 ya, insya Allah secara beransur-ansur dalam waktu yang dekat akan terpenuhi. Cuma SD kita ini belum tertata rapi ya, ini yang akan kita benahi. Inilah yang akan kita benahi bersama ya, penataan atau tata ruangnya kurang pas gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa kita usahakan bersama dengan cara bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, kemudian pemerintahan
yang terkait. Ya, berarti kembali lagi kita ke modal politik tadi. Model Ya. politik lagi, makanya seorang kepala sekolah itu harus hebat di dalam berpolitik gitu ya. Salah satu ya, tapi dalam istilahnya itu adalah manajerial kepala sekolah kayak kepemimpinan. Nah, ya. Oke, kita lanjut modal lingkungan. Nah, SD 1 ini sangat strategis letaknya, ya, sangat strategis letaknya. Dilingkari oleh jalan raya, ya, yang mudah diakses, dijumpai, dicari. Kemudian di sekitarnya juga terdapat instansi-instansi ya yang juga bisa menjadi aset bagi kita untuk berkembang atau aset untuk membunuh kita di sini gitu. Jadi kembali kepada kita, kalau kita mau berkembang itu jadikan aset positif ya, untuk harus kita memanfaatkannya ya. Karena SD 1 terletak di sebelah Dinia Putri Padang Panjang. Nah, siapa yang nggak tahu, Dinia Putri adalah sekolah yang sudah mendunia, ya. Pesantren sudah mendunia dan menjadi rujukan pesantren Islam, ya. Umurnya sudah hampir seabad, ya. Kemudian terletak di yang sangat istimewa itu rumah Sekda Kota Padang Panjang, terletak di sebelah SD kita. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi dengan beliau, harusnya sekolah kita ini menjadi perhatian di Kota Padang Panjang ya. Kemudian ini ada SMP IT ya, Miss Al-Khair ya. Kemudian ada STAI ya, ada STAI. Kalau kita manfaatkan sekolah-sekolah itu ya, itu bisa menjadi satu motivasi atau bagi kita guru sebagai rujukan ya, sebagai rujukan kepada anak-anak kita untuk memotivasi anak-anak kita dan mereka tadi gitu ya, sebagai contoh yang baik lah. Ya. Apa yang ada yang baik dari mereka juga bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi seperti saya kata awal tadi, bisa sebagai aset, bisa sebagai membunuh kita gitu. Bisa. Jadi tapi mudah-mudahan sebagai aset yang baik ya, sehingga apa yang baik di sana bisa kita ambil pula. Kemudian terletak di Balai Rong Adat ya. Nah, kita bisa juga berkolaborasi dengan Dahtu, karena Balai Rong itu adalah tahta atau kedudukan dari Dahtu Salingka Busur ya, Nagari Busur, Bukit Surungan. Nah, mungkin ini sudah mulai kita lakukan melalui adanya implementasi adat ya, masuk sekolah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan ya. Kemudian kita dilingkari oleh dua masjid ya, Masjid Aslia dan Masjid Zuama, juga dua musala. Nah, ya. Jadi untuk perkembangan pendidikan keagamaan ini sudah merupakan modal. Nah, tinggal bagaimana kita berkolaborasi dalam penanaman akidah anak, ibadah anak. Ini mungkin yang akan untuk besok ya, untuk masa yang akan datang kita manfaatkan. Nah, kemudian ada juga Lubuk Mata Kucing, tempat wisata alamnya. Nah, wisata alam dan juga tempat olahraga ya, lapangan salah satu ya, lapangan bagi kita ya. Kemudian
dekat kantor lurah, kantor pemadam kebakaran, kantor pos, PDAM, Bank Nagari, Bank BRI, yang semuanya itu bisa menjadi fasilitas atau sumber belajar bagi kita, ya. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus pandai-pandai untuk kolaborasi, bekerja sama dengan aset-aset yang ada di sekitar kita dalam rangka pembelajaran. Nah, mungkin hari ini kita baru beberapa yang bisa bekerja sama, untuk besok-besok insya Allah ya tahun ke depan kita coba memanfaatkan instansi-instansi yang ada, dan kita akan membawa anak-anak kita memperkenalkan langsung ke tempat-tempat atau kantor-kantor pemerintahan tersebut ya, yang ada di lingkungan kita sesuai dengan belajar alam ya. Di IKM kan ada kena outing class langsung ya, pembelajaran langsung melibatkan kepada kantor-kantor yang ada kan gitu ya, instansi yang ada. Oke. Mudah-mudahan itu begitu indahnya gitu kan. SD letak daripada SD 1 sangat-sangat strategis, lingkungannya itu untuk sangat mendukung untuk pendidikan. Oke. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, tadi di modal lingkungan sudah nampak itu, ya sudah diskusi, mungkin sudah tergambar yang perlu di tempat-tempat atau fasilitas yang bisa kita pakai. Nah, iya. Tapi yang di SD 1, alhamdulillah itu kalau untuk acara-acara apa kan kita sudah pakai ya. Salah ya, balai sudah kita pakai budaya ya. Nah, kemudian kalau masalah pelaksanaan keagamaan dan budaya di sekolah kita itu sudah kita lihat, yang sudah terlihat dalam program mingguan kita ya. Jadi apa yang sudah kita susun dan kita laksanakan dalam program harian itu sudah menggambarkan modal agama dan budaya ya. Finansial ya, dana ya. Finansial sebagai sekolah pemerintahan ya, sebagai sekolah pemerintahan sebenarnya finansial kita hanya satu, yaitu dana BOS ya. Dari dana BOS dan yang secara berkala itu ada DAK ya, ada dana rutin namanya sekarang yang akan kita manfaatkan. Nah, kalau dari infak dan sebagainya itu ya, itu namanya dana sosial saja ya, dana sosial. Tidak bisa kita mengelola oleh komite ya, tidak kita yang mengelolanya ya. Mungkin dari sebanyak ini modalnya kita mungkin agak terbentur di modal finansial ini mungkin ya. Jadi kalau untuk modal finansial satu-satunya dana sebenarnya yang kita miliki secara resmi hanya dana BOS ya, dana BOS saja. Kalau dana-dana yang lain itu sifatnya tidak rutin ya, untung-untungan lah namanya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini dari sesuai dengan rapat kami di dinas, tahun dari dinas ada kembali dana rutin yang bertahunnya itu lebih kurang bisa 10 jutaan. Bukan dana rutin ya, dana rutin dimulai lagi gitu. Jadi bisa kita manfaatkan untuk perbaikan-perbaikan ya yang sifatnya. Namun kalau dana yang lainnya, apakah itu pokir, apa itu DAK, tidak bisa secara pasti dan ya. Kemudian cukup bagaimana strategi tidak ya. Mungkin dari apa yang gue jelaskan tadi ada pertanyaan atau diskusi kita yang mungkin kurang ya, karena ini sama-sama kita jalani mungkin.
Rasanya sudah sangat membuka wawasan sekali ya Bu, yang apa yang Ibu katakan tadi. Barangkali selama ini kami belum terpikirkan sampai ke sana gitu ya, dari yang tadi. Jadi kita punya ide dan gagasan lain. Harapan kami mudah-mudahan ke depannya kita bisa dari pemetaan aset ini Bu, kita bisa memanfaatkan aset yang ada ini untuk kemajuan di sekolah kita ini, terutama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid di mana ya. Jadi sebenarnya dalam pengelolaan sekolah itu Bapak dan Ibu ya yang sudah kita uraikan tadi ada 7 modal ya, 7 modal. Tapi yang benar-benar milik kita itu adalah modal manusia. Ya, ya, modal manusia ya. Karena semua yang 6 tadi ya itu harus didukung oleh modal manusianya gitu. Nah, paling utamanya manusia ya. Nah, dan sebagai seorang pemimpin ya modal yang wajib betul kita perlu itu adalah manajerial. Nah, yang diwujudkan dalam sini modal politik ya. Jadi setiap pimpinan itu wajib berpolitik, ya. Wajib berpolitik. Bagaimana mengelola guru juga harus dengan politik, gitu. Mengelola aset manusia tadi harus dengan politik juga, gitu. Kita ingin modal yang lebih banyak juga dengan berpolitik, ya. Jadi seorang pimpinan ya, karena ini calon-calon pimpinan, politik itu wajib kita dalam diri kita, tapi politik yang sehat, yang sehat artinya sesuailah dengan demi kemajuan tadi ya. Yang paling penting itu sebenarnya modal manusia. Namun modal-modal lain juga tidak kalah penting. Tidak kalah penting. Tapi untuk seorang pemimpin wajib berpolitik ya, wajib berpolitik ya. Jadi aset yang sebenarnya. Nah, bagaimanapun seorang pimpinan dia pandai keluar, tapi kalau tidak bisa mengelola manusia yang ada di dalamnya juga tidak akan sukses di dalam mewujudkan pendidikan yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil diskusi kita tadi bisa menambah wawasan bagi Bu Wel, Bu Ira, dan juga kita dengan adanya diskusi ini juga bagi saya sendiri menambah wawasan saya untuk lebih berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Terima kasih. Sama-sama ya Bu ya. Semoga ke depan kita bisa memanfaatkan hasil-hasil yang ada di sekolah ini ya Bu. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.